Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bai'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Surah At-Taubah ayat 111 yang bermaksud sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta benda mereka yang mereka kurbankan di jalannya. Allah beli dengan bi anna lahumul jannah, bahwasanya bagi mereka adalah surga. Orang-orang mukmin yang harta mereka dan jiwa mereka Allah beli dengan surga. Allah ganti dengan surga ini, yakni mukmin yang mengorbankan jiwa raga mereka di jalan Allah, yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang dengan tujuan i'la'i kalimatillahil lahiyal uliya, bagi memastikan meninggikan agama Allah yang tinggi, fisabilillah. Fayaqtulun, lalu mereka berjaya membunuh musuh. Fayuqtalun, atau mereka dibunuh oleh musuh. Sama sahaja ganjarannya. Sama ada mereka berjaya mengalahkan musuh pun dapat surga, ataupun jika mereka terbunuh di tangan musuh pun dapat pahala surga. Subhanallah. Membunuh dapat surga, terbunuh pun dapat surga.
Ini mereka yang menjual diri dan hartanya, dikorbankan untuk menegakkan kalimah Allah di jalan Allah, kerana Allah, untuk Allah. Betulkah Allah akan menunaikan janji ini? Wa'dan alaihi haqqan. Ianya sebagai janji yang benar, alaihi atasnya. Dalam terjemahan bebas, Allah mewajibkan atas dirinya untuk menunaikan janjinya ini. Itu mana alaihi. Allah sendiri mewajibkan ke atas dirinya. Dan janji seperti ini Allah perlakukan pada seluruh umat daripada zaman dahulu hingga sekarang. Allah sebutkan fit Taurat, dalam Taurat, Injil, wal Quran. Sama. Umat Nabi Musa yang berjuang di jalan Allah, sama ada membunuh musuh atau dibunuh musuh. Pengikut Nabi Isa yang berjuang menegakkan agama Allah, sama ada membunuh musuh atau dibunuh oleh musuh. Umat Nabi Muhammad SAW berjuang di jalan Allah, sama ada berjaya membunuh musuh atau terbunuh di tangan musuh. Allah janjikan pahala dan balasan yang sama. Bi anna lahumul jannah. Lalu Allah katakan, wa man aufa bi'ahdi minallah. Siapa sahaja, tak kiralah orang dahulu, orang sekarang, siapa saja yang telah memenuhi akan janjinya, janji daripada Allah, janji kepada Allah, kan dia sudah berjanji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ia sudah berjanji inna solati wa nusuki wa mahya wa mamati lillah. Lalu ucapan ini diwujudkan, dizahirkan dan dibuktikan oleh perbuatan yang nyata ketika mereka punya peluang untuk membuktikan kebenaran sumpahnya ini. Sama ada membunuh musuh atau terbunuh. Fastabshu bibaikum. Hendaklah kamu bergembira. Kepada orang-orang ini Allah firmankan, kamu semua berhak bergembira. Dalam pengertian ayat, orang yang berhak bergembira itu orang yang telah terbebas daripada khaufun dan daripada hazanun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bergembiralah kamu dengan perniagaan, jual beli kamu yang kamu lakukan. Alladzi bay'tum bih. Kemudian, kepada mereka mungkin yang masih meragui janji Allah ini. Bagi mereka yang mungkin berfikir macam-macam, yang tak betul tentang Allah mungkin. Bagaimana kalau ramai nanti orang yang syahid? Cukupkah pahala yang Allah sediakan jika makin ramai orang mati syahid? Jangan-jangan, ini dalam bahasa harian, jangan-jangan Allah akan kehabisan stok ganjaran. Apa kata Allah?
Wa dzalika huwal fauzul azim. Itu kejayaan yang sangat besar. Bermakna Allah janjikan ganjaran yang juga tidak kecil. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Syakur. Memberikan balasan kebaikan yang diberikan oleh hamba-Nya karenanya dengan balasan yang berganda-ganda. Jemaah sekalian, sengaja saya sampaikan ayat ini sebagai mukadimah bagi tazkirah kita malam hari ini menyambut kita pelajari pada 2 siri sebelumnya, yakni tentang mati syahid. Yang pertama telah kita sampaikan tentang rahsia kenapa orang yang mati syahid itu disebut syahid. Satu, yang sudah terjawab dalam siri pertama. Pada siri kedua minggu lepas, kita jelaskan tentang anwa'us syahid. Jenis-jenis mati syahid. Yang ulama telah sepakat, yakni ada 3 itu. Jenis mati syahid, ada 3 itu. Juga seperti mana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Muslim, beliau pun menyatakan anna syahida thalathatu aqsamin. Bahwa orang yang mati syahid itu ada 3 jenis, ada 3 kategori. Yang seringkasnya telah kita pelajari sama, pertama yakni syahid dunia akhirat. Dan itu kemuncak kemuliaan. Al-maqtul fi harbil kuffar bisababin min asbabil qital. Seorang muslim yang terbunuh di medan perang dalam peperangan melawan musuh Allah dan musuh Rasul, dan dilakukan semata-mata karena Allah. Mati ketika mereka nak maju melawan mereka, bukan mati ketika mereka nak ketika lalu terkena senjata musuh, mati, maka tidak dikira syahid. Bahkan ia telah melakukan dosa yang amat besar. Az-Zahaf, malaikat daripada. Ada yang syahid akhirat sahaja. Dan ini nanti yang banyak akan kita bicarakan dalam nota yang telah ada di tangan jamaah sekalian. Yang paling malang, paling merugi, mendapat gelaran syahid, tapi hanya syahid dunia sahaja. Itu paling rugi, paling malang. Karena di akhirat tidak mendapatkan apa-apa pahala yang Allah jadikan sikit pun. Bahkan ia akan dicampak dalam neraka. Itu yang kita pelajari minggu lepas. Sekarang saya ingin tambahkan jamaah sekalian, karena ada 3 jenis syahid. Kita bicara yang 2 saja, syahid dunia akhirat dan syahid akhirat sahaja.
Itu yang dari dua ini yang paling bertuah, yakni syahid dunia akhirat. Yang bertuah juga yakni syahid akhirat sahaja. Karena di dunia tidak dianggap sebagai syahid dalam arti kata pengurusan jenazahnya diuruskan sebagaimana mayat-mayat biasa yang lain. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan sebagainya. Tapi di akhirat, ia mendapatkan manzilah min manazilis syahid. Ayat perlu ditambahkan di sini. Asyuhada, khasnya syahid dunia akhirat, dan syahid akhirat sahaja, laisa fi manzilatin wahidah. Tidak berada pada manzilah, kedudukan, makom, tingkatan yang sama saja. Tak. Bukan yang sama, tidak sama. Tingkatannya tidak sama, makom darjahnya tidak sama. A'lahum qadaran wa a'zamuhum ajran as-syahid ma'til kufar. Pastilah yang paling tinggi makomnya, yang paling besar ganjarannya, ya syahid dunia akhirat lah. Wa amma ghairuhu minas syuhadil akhirah falastama'u fil fadli. Adapun yang hanya syahid akhirat sahaja, walaupun mendapatkan kemuliaan daripada Allah, tetapi tidaklah menyamai keutamaan, ganjaran yang Allah berikan kepada syahid dunia dan akhirat. Tidak sama. Berikut, yang ini saya sampaikan di sini, apa sebetulnya kedudukan yang Allah akan berikan kepada, kelebihan Allah berikan kepada orang mati syahid. Dunia akhirat pertama. Saya rubah ringkaskan saja jamaah sekalian. Pertama ingin saya sampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik. Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu ayyarji'a ila dunya walahu ma'alal ardi min syai'in illa syahid yatamanna ayyarji'a ila dunya fayuqtala asyra marratin lima yara minal karomah. Hadis sahih riwayat Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa artinya? Ini keutamaan pertama. Susah kita membayangkan kemuliaan, fadilat, karomah, gitu ya. Karomah itu kemuliaan, nah, yang Allah janjikan buat orang yang mati syahid dunia akhirat. Sebab Nabi kata begini, tidak ada seorang pun ahli surga yang masuk ke dalam surga ingin meminta, memohon, mengharap untuk balik semula ke dunia. Tidak ada. Sedangkan dia tidak mempunyai apa-apa di dunia. Rumah pun tak besar.
Hidupnya tak punya apa, boleh kata begitulah. Tak punya apa-apa. Kecuali syahadah. Dia memiliki satu saja gelaran dan predikat syahadah di mata Allah. Mati syahid. Itu saja yang ia miliki. Dahulu ketika jumpa Allah, tidak punya apa-apa. Jadi syahid. Betul ya? Tidak ada ahli surga yang ingin mohon, minta, merayu pada Allah untuk balik ke dunia. Tak ada. Kecuali orang mati syahid. Kalau orang ahli neraka ingin balik ke dunia, itu hampir semuanya. Ya Allah, kembalikan ke dunia karena kami nak beramal. Jangan di neraka. Orang yang su'ul khotimah, saat menjelang kematiannya, merayu-rayu kepada Allah akan ditambahkan umurnya, atau agar diberikan sedikit peluang, ya ditangguhkanlah ajalnya, walaupun hanya beberapa ketika. Karena yang dalam kubur, yang masuk neraka lagi lah, macam-macam alasan dia nak balik ke dunia. Nah itulah nak inai. Jika ahli neraka menyesal masuk neraka karena amal buruknya dunia, lalu ingin balik ke dunia, memohon pada Allah ingin kembali ke dunia, itu wajar. Wajar. Yang mungkin tak wajar, ia dah masuk surga, menerima segala nikmat. Malaikat pun semua berkunjung, bertamu, mengucapkan tahniah kepada mereka atas kejayaan mereka sebagai ahli surga. Malaikat menyambutnya dengan salamun alaikum. Semua datang berduyun-duyun. Apa yang mereka mau? Bukankah dah di surga? Segala-galanya ada. Minta apa pun Allah akan berikan. Permintaan apa pun akan ditunaikan. Dia ingin balik ke dunia lagi. Apa yang disayangkan ini? Nak kata ada rumah, tak punya rumah. Nak kata hilangan jauh, apa lagi? Kalau balik guna ingin jadi penguasa lagi, siapa yang nak jadi rakyatnya? Negerinya pun sudah tidak ada. Dia hanya punya satu gelaran syahadah. Lalu apa? Kenapa ia ingin balik ke dunia? Ya tamanna ayarnya ila dunia. Ia berharap sangat, beringin, bercita-cita sangat. Bahkan hingga peringkat bahaya di sini maksudnya. Karena tak mungkin kan. Orang dah mati, apalagi di akhirat, tak mungkin kan balik ke dunia. Tidak sebagaimana yang dipelajari oleh orang. Mungkin dalam agama lain adalah orang mati nyawanya balik ke dunia. Reinkarnasi. Reincarnation. Reincarnish. Daripada bahasa Latin. Kembali atau kembali into dalam. Kanish. Kanish itu kan daging. Itu ada binatang karnivora. Jadi masuk semula dalam daging. Jelma semula lah. Amalnya tak baik, jadilah masuklah. Tubuh badan yang lebih buruk menyata. Jadi kata lah. Reinkarnasi. Dalam Islam tidak ada. Mana ada nyawa. Walaupun tengah heboh hari itu sekejap, Masya Allah. Ada rupanya orang Islam percaya. Nyawa boleh berpindah randah pula. Nyawa Abu Bakar. Abu Bakar wafat. Nyawanya pindah.
ratusan tahun selepasnya masuk dalam tubuh Ahmad bin Hanbal katanya. Ya, Ahmad bin Hanbal itu dari segi jasad saja Ahmad bin Hanbal, tapi ruhnya itu ruh Abu Bakar katanya. Imam Ahmad meninggal, ya, jasadnya, rohnya balik lagi ke dunia, menjelma lagi, masuk ke tubuh manusia, orang lain. Tubuh Wali Songo katanya. Itu Wali Songo tu dari segi jasad, jadi segi zahirnya aja manusia, tapi rohnya itu ruh Abu Bakar. Subhanallah. Ini pahaman yang tak betul menurut agama Islam. Salah itu. Dalam Islam tidak mengenal hidup semula, balik semula, reincarnation tidak ada. Tanasuh dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasanya tanasuh, tanasuhul arwah, ini tidak ada. Semula kalau di akhirat susah, di akhirat menderita, di akhirat masuk neraka, lalu ingin minta kepada Allah agar Allah kembali ke dunia, nak beramal semula, patutlah, wajar. Ini tidak, ini ahli surga. Ahli surga. Apalagi yang dia mau, dia sudah dalam surga, segala-galanya ada. Kemuliaan ada, darjah ketinggian ada, kebesaran ada, malaikat pun semua respect. Enak dunia ni orang mati syahid. Dia berangan-angan, bercita-cita, fayuk kala asro marrotin. Kalau boleh mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, syahid lagi, syahid. Kalau boleh, dia akan mengalami 10 kali mati syahid. Hidup sebelum perang lagi jalan Allah karena Allah. Itu mati lagi. Boleh itu hidup lagi, mati lagi. Kalau boleh 10 kali ke? Kenapa mau sampai 10 kali? Sekali tak cukup, tak puas. 5 yaro minal karamah. Mereka melihat, memandang dengan mata kepala mereka sendiri di sana. Betapa agung dan betapa besar kemuliaan yang Allah berikan kepada orang mati syahid. Hatta masuk surga pun rasanya belum puas. Dari yang zahir, jamaah sekalian, kalau kita boleh fahami secara zahir hadis ini, maknanya kenikmatan surga yang begitu dahsyat itu bagi orang mati syahid belum seberapa. Bagi gua aku lebih seronok kalau hidup mati syahid lagi. Hidup mati syahid. Mati syahid, kematian dalam keadaan mati syahid itu bagi orang-orang mati yang telah mengalaminya jauh lebih nikmat, jauh lebih mulia, jauh lebih membahagiakan dirinya daripada surga dan isinya. Mampu kita membayangkannya? Tak mampu. Tapi tak makbul lah sebab dah jadi ketentuan Allah, orang mati tak boleh balik ke dunia lagi. Jalan ke akhirnya jalan sehala. Ini yang telah kita pelajari selama dahulu. Jalan ke akhirnya jalan sehala. Banyak marahilul hayat, tahapan-tahapan kehidupan, stesen yang perlu dilalui 1, 2, 3, 4. Kalau ada 7 stesen, 1, 2, 7, itulah. Kalau dah sampai 5 tak boleh patah balik ke stesen keempat. Kalau sampai 6 tak boleh undur. Sampai. Subhanallah. Dan ini, saya ulangi sekali, hanya dapat dirasai oleh mereka yang pernah mengalaminya. Ya, kita hanya menyampaikan apa yang Nabi sampaikan, yang pasti benar adanya. Ya, kita mungkin agak sayang sekali ya, kalaulah orang syahid itu lalu bercerah, barulah seronok karena mereka berpengalaman. Kalaulah yang cerita tentang alam barzah, yang cerita tentang kematian, yang cerita tentang akhirat, matilah. Itu orang yang pernah mengalaminya, berpengalaman mati.
Dah masuk alam barzakh 100 tahun hidup Rasulullah, lalu menyampaikan tazkirah, cerita tentang pahala. Mungkin orang semua percayalah. Atau jangan-jangan semua orang malah tak percaya. Sebab pasti ada, ini bukan manusia, ini hantu. Mana orang, ini orang mati hidup semula, ini pasti hantu. Mungkin malah tak dipercayai. Masya Allah. Jadi dari segi itu pun kita dah tak mampu nak bayangkan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini sebenarnya jamaah sekalian selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa. Coba jamaah rujuk surah An-Nisa ayat yang ke-74. Hadis Nabi tadi selari makna dia dengan surah An-Nisa ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Falyuqatil, maka hendaklah berperang, melawan, memerangi musuh-musuh Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Siapa yang Allah galakkan untuk berperang di jalan Allah ni? Alladzin, yakni orang-orang yang yasrunal hayatad dunya, yang menjual kehidupan dunia bil akhirat, untuk mendapatkan akhirat. Jemaah sekalian, yasrun, syara itu maknanya menjual. Kalau istaro itu membeli. Istaro itu membeli, syara itu menjual. Jadi kita ada benda, kita tukar dengan benda yang lain, yang kita yakini benda yang lain itu lebih berharga daripada yang kita nak jual. Itu syara. Tadi Allah dalam ayat yang kita baca, istaro, maknanya Allah membeli. Yang kita jual sebenarnya benda yang sedikit, kecil, remeh. Nilainya sangat sedikit. Tapi karena yang membeli Allah, harga yang Allah tawarkan sangat-sangat tinggi dan mahal, yakni surga. Ayat ini, siapa yang ingin jual, menjual kehidupan dunia untuk mendapatkan akhirat. Nah, orang yang menjual ini pasti yakin bahawa apa yang hendak dijual itu, yang hendak dilepaskan dari tangannya itu, nilainya kurang, nilainya sedikit. Sebab itu dengan senang hati, ia lepaskan daripada genggaman tangannya untuk mendapatkan ganti yang lebih dahsyat. Kan dunia dan isinya berbanding akhirat tidak bandingannya. Wa may yuqatil, ini pertama. Wa man, dan siapa yang qatil, yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Yang tadilah menjual dua-dua dengan akhirat. Bukan menjual akhirat dengan dunia. Kalau menjual akhirat dengan dunia, itu neraka tempatnya. Akhirat dijual untuk mendapat yang sekejap. Ini dunianya dijual, dikorbankan untuk mendapatkan ganjaran akhirat. Siapa saja yang berperang di jalan Allah, fayuqtal, lalu ia terbunuh di tangan musuh. Belum sempat membunuh musuh, dia sudah terbunuh.
Au yaglib, atau ia menang. Sama ada mati syahid ataupun menang. Fasaufa nu'tihi ajrun azima. Allahu Akbar. Pasti kelak kami akan berikan kepada ganjaran yang sangat-sangat agung. Sungguh pun begitu, benar hadis Nabi tadi. Okelah kalau yang dimasukkan ajrun azim ini surga dan nikmat yang ada di dalamnya. Yang Allah kata ajrun azim. Rupa-rupanya orang mati syahid masih merasa lebih seronok, lebih puas jiwanya dengan kematiannya sebagai hari mati syahid daripada surga dan isinya. Buktinya, ingin balik ke dunia karena nak mati syahid semula, nak kalau boleh 10 kali, ya Allah. Janganlah sekali, tak puas rasa-rasanya hanya sekali. Kan susah nak membayangkan seperti ini. Sebab itulah ini hanya perlu dipercayai, diyakini. Sebab itulah jemaah sekalian, kalaupun kita mungkin tidak terpilih dipilih oleh Allah untuk menemui ajal kita di medan perang, katakanlah, setidak-tidaknya jangan lepaskan peluang untuk berusaha mendapatkan gelaran makom yang mulia ketika ajal menemui kita, yakni mati fisabilillah. Gelarannya mati fisabilillah, dan itu banyak. Memang mungkin tidak digelar syahid, tapi mati fisabilillah. Sebab ayat tadi mulia. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji, telah kita pelajari. Siapa sahaja yang keluar daripada rumahnya kerana hendak mencari ilmu, Nabi kata dia fi sabilillah. Statusnya fi sabilillah hatta yarji'a, sehingga ia balik ke rumahnya. Maknanya apa? Selagi orang itu keluar daripada rumah ke tempat belajar hingga balik, selagi belum balik ke rumah, fi sabilillah. Bermaksud, jika sekiranya orang itu menemui ajalnya di tempat belajar, sama ada dalam perjalanan pergi ataupun dalam perjalanan balik, kematiannya tersenari mati fisabilillah. Tak mulia macam mana. Dan mati fisabilillah itu dalam kemuliaan. Dapat kemuliaan. Siapa yang keluar daripada rumah cari rezeki yang halal, tujuannya yakni nak pastikan mampu menyara kehidupannya sehingga tidak menjadi bebanan orang lain. Jika masih bujang umpamanya, kerja juga yang halal, salahnya halal. Niatnya apa? Oh, saya tidak mau menjadi bebanan orang lain, sebab kalau saya tak kerja, segala keperluan terpaksa ditanggung oleh orang lain. Kasihan. Saya nak berdikari. Anak muda yang bekerja niatnya seperti ini, fisabilillah. Bila ajal menemuinya, fisabilillah. Masya Allah. Hadis sahih. Siapa yang keluar rumah bekerja niatnya apa? Nak menjadi yang halal, bagi menyara orang yang di bawah tanggungannya. Jika ia suami, menyara istrinya. Jika dia ayah, menyara keluarganya. Dia seorang anak, maklum punya orang tua yang dah berusia, hidup perlu diteruskan, tapi mereka sudah tidak mampu lagi berusaha mencari rezeki.
Bila niatnya untuk itu, menyara orang tuanya, menyara dan fisabilillah, Allah ridha. Jika ajal menjemputnya, matanya setanya fisabilillah. Tetapi Nabi kata, siapa yang keluar rumah mencari rezeki, tak kiralah mencari rezeki itu mana, pejabat ke, pasar ke, kedai ke, kebun ke, sawah ke, universiti ke, hospital ke, minimarket yang diusahakannya ke, warung kopi tepi jalan yang diusahakannya ke, klinik yang dibukakannya, tak kira. Niat cari rezeki tadi riya'an wa tafakhurun. Niatnya riak dan tidak membanggakan diri. Karena dalam pikiran dia, selagi hidup saya masih seperti ini, pasti tak ada orang nak, tak ada orang respect. Tak orang tengok, mana ada mata tengok saya. Zaman sekarang kalau kita tak ada ni, orang tak tengok ni. Jadi saya akan bisa dapat ini sebanyak-banyaknya. Biar semua orang nampak siapa kita. Baru tahu waktu itu. Kalau itu niat dia, selepas percaya mendapat dijatakan dan percaya mendapatkan pujian daripada orang, semua orang kagum. Setiap hari keluar rumah karena niatnya untuk itu. Fa wa fi sabilis syaitan. Ia berada di jalan syaitan. Waliyadzubillah. Bayangkan jika ajal menjemputnya, mati, dan matinya di jalan syaitan. Mati mulia ke seperti itu? A, B, C, D tadi mungkin pekerjaannya sama. Mungkin. Tempat kerjanya mungkin sama. Pergi kerja, balik kerja pada jam yang sama. Bahkan mungkin naik kendaraan yang sama. Minta maaf, mungkin pendapatan, gajinya pun sama. Tapi yang tiga sebelumnya, fisabilillah, Allah ridha. Yang keempatnya, dari syaitan, Allah tak ridha. Lalu apa yang membezakannya? Tempat kerja sama, penghasilan sama. Masa kerja sama lama. Nawaitu. Nawaitu dia itulah yang membezakannya. Sama ada fisabilillah atau fisabilis syaitan. Saya ulangi, minimum jamaah sekalian. Jika kita tidak terpilih oleh Allah untuk dapat syahid dunia akhirat atau syahid akhirat, berusahalah kita jika ajal menjemput kita nanti. Kita fisabilillah. Jangan sedang buat benda yang sia-sia. Wa'iyadzubillah, jangan sedang melakukan maksiat, mati pula Allah. Wa'iyadzubillah. Mati dalam keadaan melakukan larangan Allah. Meninggal dalam keadaan yang laghu. Minimum. Karena bila sudah meninggalkan dunia, orang tidak lagi punya peluang untuk mengubah nasibnya di sana. Karena bila sudah meninggalkan dunia, yang sepatan yang ada dalamnya untuk menerima balasan. Bukan untuk mengubah nasib. Bukan untuk menambah atau mengurangi bekalan dan bebanan. Kecuali amalan-amalan yang telah kita pelajari tempoh hari, ya. Biar mati tapi ganjarannya mengalir terus, itu lain cerita. Itu cerita yang sendiri. Ini dia. Jadi luar biasa orang mati syahid rupanya. Nabi bersabda, tidak, saya ulangi, hadis sahih riwayat Bukhari, tidak ada seorang pun ahli surga
yang sedang menikmati nikmat surga, yang segala-galanya telah disediakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, yang ada keinginan untuk balik ke dunia, kecuali orang yang pernah mati syahid. Ingin ke dunia karena dia tak puas hanya mati sekali. Kalau boleh berulang kali hidup, berulang kali mati. Kalau boleh 10 kali. Nampaknya surga dengan pelbagai nikmatnya pun, walaupun ia sangat nikmat yang agung, orang yang mati syahid macam ketagih. Mulia tak mulia orang sebut. Luar biasa. Walaupun mungkin dari segi zahir mengerikan. Okeylah, yang pasti syahid yang telah dijelaskan dari pasal syahidnya, bacalah kisah para sahabat yang syahid. Contohnya yakni syuhada Uhud. Ya. Kita tahu contohnya syuhada Uhud. Orang yang mati syahid kan Uhud. Atas kesahitannya, buktinya apa? Mereka ditanam oleh Nabi, cara menanamnya seperti itu dengan tak dimandikan. Dan contoh daripada 70 lebih orang itu, baca katalah kisah Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah. Coba bagaimana kejadiannya. Ia mati. Siapa yang membunuhnya? Bagaimana cara sebab kematiannya? Apa rancangan si pembunuhnya berjaya membunuh panglima perang yang mendapat gelaran Asadullah, singa Allah. Di mana kematian Hamzah bin Abdul Muttalib membuat Nabi sangat sedih. Tapi taklah sampai niyahah. Memang sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Kalau jemaah baca sejarahnya, macam itu kematian, menyakitkan, mengerikan. Lah dibelah lagi, dihina lah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari segi zahir seperti itu. Tapi apa yang dirasai oleh Hamzah bin Abdul Muttalib? Kenikmatan yang melebihi daripada nikmat surga dan isinya. Baik, sekarang kita buat perumpamaan lah. Kita buat perumpamaan. Ini pernah saya sampaikan. Katakanlah ada video. Keluar di YouTube, katakanlah. Karena zaman dulu sudah ada. Kematian Hamzah bin Abdul Muttalib direkam. Macam mana dia mati, siapa yang bunuhnya, bagaimana dilapor, bla 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 bla, gitulah. Habis, ngeri. Yang satu sebelah pula kematian di rumah, ditunggu oleh keluarganya dan tenanglah, mati biasa. Lalu ditayangkan depan kita, depan hadirin. Lalu tanya, lepas habis tanya ditanya, tuan-tuan dan puan-puan, ini ada 2 orang yang meninggal dalam YouTube itu. Yang satu cara kematiannya tadi seperti Imam Tuan lihat di bla 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 bla. Yang kedua ini nampak. Jika sekiranya kita lah nanti tiba ajal kita, agak-agak kita, bila kita boleh memilih lah, agak-agak kita mana yang A atau yang B. Mungkin semua kata, kalau kita boleh memilih macam yang B lah. Matinya di rumah, di tenang, di atas katil. Jangan macam itu Allah, dilapah-lapah. Ditikam dari tembus dada di Allah. Jangan ada tanah. Itu macam B. Mungkin. Kalau lihat zahirnya macam itu. Puan, rekaman YouTube yang A yang matinya nampak sengsara itu, itulah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketua orang mati syahid.
kemuliaan kematian yang luar biasa. Adapun mayit B itu, orang mati yang B yang nampak tenang di rumah, itu yakni saudara dia, Abu Lahab bin Abdul Muttalib juga. Namanya Abu Lahab, bapa saudara Rasul juga. Mayat pertama itu ahli surga. Mayat yang kedua itu calon ahli neraka. Coba, kalau kita masih ditanya lagi, kalau itu tuan-tuan buat pilih mati yang mana? Mungkin bingung, macam mana yang pertama kali? Ya inilah satu yang tak dapat dilihat di mata, karena yang dilihat oleh mata kita tidak sebagaimana hakikat yang sebenarnya. Ini orang mati syahid, keutamaan dia. Berikut hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Miqdad bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Lisyahidi indallahi hisal." Hak bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah ada beberapa keadaan, keistimewaan yang Allah berikan pada orang mati syahid dunia akhirat. Maksud saya, syahid dunia akhirat. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Allahu Akbar. Orang yang mati syahid dunia akhirat ini telah mendapatkan pengampunan bagi seluruh dosanya, bermula daripada tetesan darahnya yang pertama. Tumbang, luka, darahnya menetes, dari itu sudah terhapus dosanya. Jumpa Allah dah tak ada dosa. Walaupun dalam hadis sahih yang lain, iladain ya, kecuali hutang. Yang menghalang dosa yang tak terampun, walaupun dengan mati syahid, hutang. Dosa yang lain, dosa dengan Allah lah, dosa itulah, dosa dengan pada solat belum lah, diampun oleh Allah. Tapi dosa hutang rupanya tak mampu dihapuskan. Nah, ini kiasnya begini. Kalau orang yang matinya mati syahid sekalipun, bila punya hutang yang belum dibayar atau enggak, Allah tak nak ampunkan dosanya. Bagaimana jika seseorang itu dahlah matinya tak syahid? Dahlah matinya tak syahid. Hutang yang banyak tak mau bayar. Macam mana coba? Ada orang kata, tak apa, saya hutang bukan persoalan, yang hutang persoalan saya ada bayar. Saya hutang kepada ini, kepada marah katanya. Kalau hutang pada persorangan, bayar. Kalau hutang pada tak apa dia katanya. Hutang pada seorang yang tak bayar, yang teraniaya hanya seorang. Hutang pada yayasan. Hutang pada institusi. Yang teraniaya bukan seorang. Bila akadnya hutang, wajib bayar. Walaupun 1 sen. 1 sen, tapi akadnya hutang, wajib bayar. Dapat 10 juta. Tapi hadiah, katakanlah, tak payah bayar. Walaupun 10 juta, bukan 1 sen. Ini satu. Dosanya terampun. Sedangkan terampunnya dosa bagi seseorang yang jumpa segala-galanya. Kenapa? Jika dosa telah terampun semasa jumpa Allah, jamasan orang ini merdeka, bebas.
Daripada azab kubur pun bebas. Daripada azab akhirat, yakni neraka pun merdeka. Subhanallah. Keistimewaan baru satu ini pun sudah tak mampu nak bayangkan. Yang kedua, keistimewaan kedua yang Allah berikan pada orang seperti saya dunia akhirat. Wa yara maq'adahu minal jannah. Allah perlihatkan dan mereka dapat melihat tempat tinggalnya yang Allah sediakan di surga. Macam mana ya? Ketika dalam masa ikhtidar, proses berpisahnya nyawa jiwa dari badan, sakaratul maut, dunia dan isinya, keluarganya dan segala ditinggalkannya, pindah ke alam barzah, masa itu pula tempatnya di surga sudah diperlihatkan. Agak-agak nak meninggalkan dunia yang selama ini dia diami, berpindah ke akhirat, alam barzah, takut atau berani, menyesal atau gembira? Pastilah gembira. Sebab yang ditinggalkan hanya kampung halaman. Rumahnya yang kecil. Tujuh tempatlah dijamin oleh Allah surga. Takkan dia masih sedih? Orang seperti inilah yang Quran sebutkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Menghadapi masa depannya la khaufun, tak ada rasa takut sikit pun karena masa depannya sudah terjamin keselamatan dan kenikmatannya. Masa silamnya darah sedih, tidak ada berat hati. Ibarat orang lah yang tinggal, asalnya tinggal di rumah setinggan, itu pun buruk, tepi sungai, serba kekurangan infrastruktur tidak ada. Kemudian dipersilakan untuk pindah rumah banglo, kawasan elit, kawasan lokasi dan gated. Kalau sedih tak tahulah, sedih tak nak, saya tak nak duduk di sini, tak tahulah. Dan rumah baru yang semua mewah itu segala disediakan. Berusaha, makanan disediakan, segala-galanya. Kalau dia sedih tak tahulah. Yang kedua, di belakang surga. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabr. Ini sebenarnya penjelasan daripada yang sebelumnya. Dilindungi, diselamatkan daripada siksa kubur. Ya jelaslah dosa dah diampunkan. Lepas siksa kubur. Sementara menunggu dibangkitkan. Di mana tempatnya? Di alam barzakh. Fi raudhat indal jannah. Berada di taman surga. Jadi alam barzakh sebagai taman surga. Bukan sebelum surga yang sebenarnya. Di dunia tempatnya tempat fitnah. Zaman fitnah. Masuk alam kubur, belum masuk surga, sudah berada di taman surga. Yang keempat, ya'manu minal faza'il akbar. Bila nanti semua bangkit daripada alam barzakh ke alam akhirat, orang ini diberikan keamanan, keselamatan, ketenangan, kedamaian oleh Allah daripada al-faza'ul akbar, huru hara yang kita. Hari kebangkitan buat semua terkejut, dahsyat kan. Tapi orang ini tenang setenang-tenangnya. Tenang setenang-tenangnya. Jamaah sekalian,
Dahulu pernah kita pelajari sampai sebutkan ya dahulu. Kita tahlil maut kan sudah lama kan yang awal aku masih ingat. Perjalanan kita menuju Allah itu sehala. Itu sudah kita pelajari tadi. Hanya saja perpindahan kita dari satu alam ke alam yang lain ini ada yang sama, ada yang tak sama. Perpindahan kita daripada tiada, alam tiada kepada alam ada, alam hidup, alam rahim, alam dunia ini, ikut giliran. Ikutlah Allah yang menentukan. Yang pasti, orang tua datang ke anaknya, itu yang pasti. Atau datang lebih dahulu ke dunia daripada cucunya, itu ke dunia. Ikut giliran lah. Datang ke dunia ikut giliran. Datang seorang. Demikian juga perpindahan manusia ke alam barzah itu pun ikut giliran. Ikut number yang diberikan. Kita semua ni sudah punya number masing-masing. Kita tak tahu nombor berapa. Pindah di alam dunia ke alam barzah nombor berapa, kita tahu. Yang pasti kita sudah pegang nombor itu. Seorang, silakan. Yang kadang-kadang, mungkin atuknya pergi dahulu daripada anaknya dan cucunya. Mungkin ayahnya lebih dahulu daripada anaknya. Boleh jadi anaknya pergi dahulu daripada bapaknya. Bahkan cucunya pergi dulu daripada atuk. Ya, ikut giliran. Kalau datang daripada alam mati ke alam dunia, itu pastilah atuk datang lebih dahulu daripada cucu. Ayah datang lebih dahulu daripada anak. Tapi daripada ke alam barzah, walaupun ikut giliran, tak semestinya yang dah lama di sini minta maaf pergi dahulu. Yang baru sekejap, lama sikit juga tidak. Ada yang 80 tahun, masih ada 10 tahun. Tapi ada yang 8 tahun sudah pergi. Bahkan ada yang baru 8 hari sudah meninggal. Tolong pahami betul-betul. Jangan punya persepsi yang salah. Sebab begini, minta maaf ini sekali minta maaf. Bila kita dengar kematian, dan yang meninggal itu kalau umurnya sudah 95 tahun, biasanya masyarakat tidak terkejut sangat. Oh, dah 90 tak apalah, dah patut pun. Lagi pula, mana tempat dia semua dah pergi. Tak ada tempat yang tak pergi, jadi dah cukuplah. Maknanya patutlah, kan dah 95 tahun. Tapi bila meninggalnya baru 40 tahun, 35 tahun, meninggal mudanya. Baru 45 tahun dah meninggal. Baru dia 30 meninggal, baru meninggal rumah tangga 2 tahun lepas. Baru 26 tahun, baru nak bekerja dan dia masa depannya cerah. Dia kata, masa depan dia cerah. Wah, ni dalam negeri luar negeri yang offer bekerja dengan dia kerana budak dia hebat. Company mana, company luar negeri pun sanggup sedia nak bayar gaji salary berapa dia nak. Masa depannya mati pula sayangnya. Kadang komentar masyarakat macam kalau yang komen itu keluar daripada minta maaf mulut orang kafir, kita tak heran. Tapi jika ucapan seperti keluar dari mulut saya, mana melihat kematian, dia kata masa bagus, terlepas peluang untuk jadi CEO World Bank kata. Allahu Akbar. Dia angkat tak patut. Tapi ketika melihat ada budak, baby, baru lahir, satu mati, tak ada pun yang kata tak patut. Tak patut. Baru matilah. Apa puncanya? Tak tahulah apa puncanya. Ya, mungkin ada masalah jantung ke langgar. Jangan, ya Mas Gilan. Kita tunggu giliran, dia nomornya cepat. Orang-orang.
Hanya tak semestinya yang dah lama di sini pergi dulu, yang baru tak. Adapun nanti bila dah dipindahkan dari alam barzah ke alam akhirat, ini tidak ikut giliran. Tak ikut giliran. Hanya selepas Nabi Muhammad SAW dibangkitkan pertama sekali, selebihnya tu bangkit dengan serentak. Mulai pada tok nenek moyang hingga ke atas, hingga anak cucu dan cicit kita yang kita tak pernah jumpa semasa hidup, dipindahkan ke alam barzah serentak, tidak ikut giliran. Dan itu kadang yang sangat luar biasa huru haranya. Jika masuk alam barzah itu pun sudah huru hara bagi yang tak bertuah, apalagi pergi ke alam akhirat. Quran yang sering disebut Yaumun Alim, Yaumun Azim. Harinya pun hari yang dahsyat, yang agung. Orang yang mati syahid mendapat jaminan pada Allah. Dia tenang, dia santai, dia relax. Orang lain huru hara, kebingungan, cemas, takut, sengsara. Si orang mati syahid, manu, rasa aman. Yang keenam, yudau ala ra'si tajul waqar ayakutah minha khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang mati syahid oleh Allah akan diberikan mahkota, tajud, mahkota kebesaran, mahkota kemuliaan yang terbina, terbuat daripada yakut, zamrud, yang Nabi kata lebih baik daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. Artinya jika dunia kita sekarang ini, bumi dan isinya dengan segala kekayaan yang ada di muka bumi, berapa triliun agaknya nilainya, berapa sektilion US dollar agaknya nilainya, ya belum cukup untuk membeli mahkota yang diletakkan di kepala orang mati syahid. Jauh daripada cukup. Bermakna mahkota itu nilainya di sisi Allah, ya. Kata Nabi, lebih baik daripada. Jadi orang mati syahid itu di akhirat jemaahnya dikenal oleh semua makhluk. Orang kenal karena dia pakai mahkota pula. Macam raja, yang lain tak pakai. Ini pakai dan lain lah dia mahkota. Ini syahid. Ada pengenalan. Sima sudah ada. Tanda pengenalan sudah. Dan dia bukan pandai memakai. Allah yang memakainya karena Allah yang menciptakannya dan Allah memberikan. Dia yang berhak. Karena dia yang menempahnya di dunia. Subhanallah. Dahlah dia tenang, dia rileks, santai. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Gaya penampilan pun berbeza dari pakaiannya. Dan yang tak kalah pentingnya, yang berikutnya, wa yusabba'u fi sab'ina min aqaribihi. Dia akan diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat dengan izin Allah kepada 70 orang ahli keluarganya. Subhanallah. Ya, yang bertuah bukan hanya mereka yang mati syahid. Yang bertuah juga ahli keluarganya. Karena sebanyak 70 daripada mereka nanti dapat ridha, dapat keizinan daripada Allah untuk mendapatkan syafaat yang Allah izinkan kepada si syahid untuk diberikan pada mereka. 70 orang. Nabi tak sebut ya 70 ini siapa saja, apa tak sebut.
Apa yang mula-mula? Ya, kalau kita baca Al-Quran, jamaah sekalian, bila cerita tentang syafaat, pertama, ya ada yang syafi' yang memberi. Ada yang masfu', ada yang diberi. Okey? Ada yang masfa'u lahu, ada benda diberikan. Paling tidak ada tiga itu. Apa rupa syafaat, siapa yang memberi, siapa yang menerima. Paling tidak itu. Tentang rupa syafaat, bentuknya apa, Nabi tak jelaskan. Ya mungkin diampun dosanya ke, dipermudah hisabnya, wallahualam. Adapun yang memberi, yang syafi', ada syarat. Syaratnya mesti mendapat izin daripada Allah. Syaratnya. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Siapalah yang boleh memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Maknanya hanya dengan izin Allah sahajalah seorang bisa. Orang mati syahid termasuk salah seorang yang dapat keizinan Allah untuk beri syafaat. Lepas. Bagaimana pula syarat yang menerima? Adakah orang nak menerima syafaat yang pun ada kelayakan? Ada. Apa izinnya? Radhiyallahu. Allah ridha. Ya, aku ridha orang ini kamu bisa. Allah izinkan, tapi jika Allah tak ridha, tak dapat. Kalau boleh, jemaah sekalian, keinginan Nabi, Nabi akan berikan persamaan pada seluruh umatnya, tak pandang bulu. Karena Nabi memegang izinan. Ada permit. Nabi ada permit. Masanya ada umat Nabi Muhammad itu atut. Ya, ada yang ada berhak kan dapat keridhaan Allah. Itu ada dua itu. Jadi orang yang ahli keluarganya katalah. Sebab yang ahli keluarga ada yang mati syahid, maknanya ia sudah punya peluang untuk dapat syafaat itu. Yang bagi pula memang boleh bagi. Allah izinkan. Maka kita layak tak layak. Nah, itu satu hal. Kita ini adalah dia boleh bagi. Tapi masa kita ini berhak menerima atau tidak. Nah, itu. Jadi kena itu diusahakan yang itu. Inilah keutamaan. Hanya Nabi tak sebut ya 70 orang tu. Tapi kalau tak cukup 70 macam mana? Ya kita tak payah sejauh itulah memfikirkannya. Kalau kita baca sejarah perang Uhud, ada seorang perempuan yang terus katakan ada 3 lelaki yang di pelindungnya tewas di medan Uhud syahid. 1 ayahnya, 2 suaminya, 3 anak lakinya mati syahid di medan Uhud. Sehingga perempuan ini tak punya lagi wali dalam rumah. Ini tidak ada laki yang melindunginya lah. Karena 3 laki yang berkewajiban melindunginya tewas. Kalau hanya ayah yang meninggal, kan masih ada suami, masih ada laki. Jika ayah meninggal, masih ada laki. Bila anak laki meninggal, kan masih. Ini tidak. Ketiga-tiga itu semua tewas syahid di medan Uhud. Ini perempuan itu kan sudah tidak punya siapa. Jadi kalau ikut hadis ini, kalau seorang pun diizinkan memberi syafaat kepada 10 ahli keluarga, perempuan ini punya 3 orang mati syahid. 210 ahli keluarganya. Siapa yang tengok? Mungkin dia dan anak yang kecil. Kita tak perlu berfikir terlalu matematis. Lalu siapa yang dicari? Boleh tak yang ajak kawan dia? Masukkan nama. Atau jiran dia. Tolonglah, awak punya kota ni tak cukup. Awak keluarga hanya 10. Yang akan bagi awak syafaat ni untuk 210 orang. Kan tak cukup. Boleh tak awak masukkan saya? Fahamlah. Nabi tak jelaskan ya. Nabi tidak menjelaskan sejauh itu ya. Jadi itu di akhirat, di alam gaib. Di alam dunia jangan tanyalah. Ada satu yang masiran
ini memang bukan hadis, tapi ini kejadian nyata yang diterbitkan dalam satu majalah, dikeluarkan oleh lembaga kajian ilmiah dan fatwa serta dakwah dan bimbingan Kerajaan Arab Saudi. Di situ ada artikel namanya Majalatul Bahsi Al-Islamiyah. Agak lama itu, bisa lama. Begini ceritanya. Ini bukan hadis ya. Ruya anna Amr bin wa Abdullah bin Amr, dua orang daripada 70 lebih orang yang syahid di Medan Uhud itu, ada orang bernama Amr bin Hajmuh, satu. Kedua Abdullah bin Amr. Dia adalah termasuk orang yang syahid di Medan Uhud. Fadafanna fi qabrin wahid. Kedua orang ini ditanam dalam satu liang lahat. Satu. Bukan dua, dikumpulkan jadi satu. Wa kana qabruhuma inda majsain. Tempat menanam orang ini satu riwayat ya. Kajian sejarah. Tempat menanam itu yakni tak jauh atau ya dekatlah dengan aliran air. Maknanya bila hujan daripada bukit macam tu, air turunlah daripada bukit. Dengan aliran kan. Dan tempat orang ditanam tak jauh daripada aliran air itu. Hatta hujra min athari jidanil ma. Apalagi sahabat yang hidup waktu itu menggalilah tempat kuburnya. Ya, dikesan aliran air itulah. Yang sedangkan sudah berlubang. Dapat air macam parit itu. Tak apalah, kiri korek sikit, tanam di situ. Falamma khufira qabrahuma litaghyirihi wujida ka'anna mautahuma kana qariban. Setelah berlalu beberapa tahun, jamaah sekalian. Ini pada cerita sejarah ya. Tahun, 20 tahun. Dan masa telah berlalu lebih kurang 46 tahun selepas kematian itu. Berlakulah hujan lebat. Sehingga aliran air deras melalui kubur dua orang sahabat yang mati syahid itu. Ya apalagi akhirnya mayat yang tertanam lebih kurang 4 dekad lebih itu keluar gerus di air deras di atas bukit. Wujida ka'anna mautahuma kana qariban. Lalu didapati kedua mayitnya seakan-akan baru mati semalam. Tak rusak, apalagi reput, tak bau, apalagi membusuk. Macam semalam baru. Macam baru. Wah, sudah berlalu 46 tahun. Mana anna hadisatan mutawakkanat qabla sittina wa mina amah. Sedangkan kematiannya sudah berlalu melebihi 46 tahun yang lalu. Nah, kisah sejarah ini dimuat dalam majalah Al-Bahs Islamiyah Arab Saudi. Ini adalah fakta sejarah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Maksudnya yakni betul kata Nabi. Betul firman Allah. Orang yang mati syahid bukannya mati, tapi hidup. Kata Nabi, Allah haramkan bumi makan jasad para nabi dan para syuhada. Hanya orang yang mati syahid dunia itu, jasadnya utuh. Tidak rusak. Walaupun telah berlalu beberapa masa.
kita punya keyakinan penuh, sepenuh-penuhnya, tanpa ada keraguan sikit pun. Berdasarkan Al-Quran, sabda Nabi, jasad Rasulullah sekarang pasti masih utuh dan tidak rusak, tidak reput. Jika sekiranya dibongkarlah. Tapi alhamdulillah, jangan ada yang berani membongkarnya. Itu keyakinan kita. Kenapa? Ya Allah bila Nabi dah kata, Allah haramkan bumi memakan. Macam mana? Bumi itu kan makhluk Allah. Dan akan menjalankan fungsi sesuai kehendak Allah. Suruh bergerak, suruh berhenti. Bumi Allah kehendaki suruh bergerak, berpusing, berotasi. Rotation sekali pusingan 24 jam di khatulistiwanya. Memakan masa 24 jam sekali pusingan. Dengan kelajuan 1000 batu lebih kurangnya. Itu kehendak Allah. Allah suruh geraklah, pusing-pusing. Tapi bila Allah kata berhenti bumi. Dan pernah berhenti pun memang mana ya? Bumi pernah berhenti berotasi. Tetapi kehidupan yang ada di permukaannya tidak huru-hara. Ya. Itu pada zaman Nabi Yusuf bin Nun kan. Kita Nabi Yusuf berperang di Bani Israel selepas kewafatan Nabi Musa kan. Hampir menang mengalahkan musuhnya. Tapi waktu itu matahari sudah hampir terbenam. Lalu Nabi Yusuf berdoa. Sebab bila masih terbenam malam hari, perang berhenti. Bila perang berhenti malam hari, Nabi Yusuf khawatir. Jangan-jangan musuh malam hari nanti menyusun tenaga semula, mengumpat tenaga, esok pagi menyerang kita lebih kuat. Lalu mohon pada Allah agar Allah tahan matahari. Jangan terbenam. Akhirnya betul. Matahari tak terbenam-benam. Sehingga tak malam. Hingga Nabi Yusuf bin Nun memberi kejayaan dan baru mati. Sebenarnya kalau ikut astronomi, kan bumi berhenti berotasi. Kenapa Allah suruh? Api Allah suruh panas, membakar. Api Allah suruh jadilah sejuk, jadi sejuk. Nah, sekarang air pada zaman Nabi Nuh. Allah kata, keluarlah air dari perutmu. Keluar. Bumi mengeluarkan air. Langit mengeluarkan hujan. Selepas banjir besar, kaum Nabi Nuh yang jahat dibinasakan, Allah kata, ya adubna'i ma'aki. Air bumi, kau telan. Ibla itu telan, bukan resap. Kalau resap, lambat. Bumi hanya meresap air banjir, ya mungkin berminggu-minggu, berbulan tak kering. Tapi Allah beritahu, abri, telan. Ibarat kita minum, terus sekali telan. Ketika. Nah sekarang, bumi ditakdir oleh Allah. Siapa masuk bumi akan repot dan mamah di bumi. Terurai menjadi bahan ciptaan asalnya. Tapi bila Allah kendaki bumi, yang ini jangan kamu makan. Ya tak repot lah. Tak repot. Nah ini yang pernah kejadiannya dari yang menyaksikan kerajaan Saudi dalam majalah yang diberikan oleh Badan Kajian Ilmiah dan Fatwa, Dakwah dan Bimbingan. Jadi semacam ya kalau di masa semacam jakim lah tuh. Tapi dia bukan hanya fatwa saja, dia dan bagi kajian ilmiah, al-buhut al-ilmiah. Research lah. Jadi bukan hanya pandai melakukan fatwa, tapi mereka juga hebat dalam buat kajian-kajian. Mana orang yang peka terhadap masalah yang timbul. Sehingga rajin buat kajian dengan harapan nanti fatwa atau pendapat yang dikeluarkan ya di ramai. Sekalian, itu beberapa keistimewaan orang yang said dunia akhirat. Adapun yang said akhirat saja betul dapat keistimewaan, tetapi tidak sama dengan yang diperoleh oleh said dunia akhirat. Yang pasti tidak sama. Ada tapi sama. Hanya saja dalam hadis Nabi tidak, karena tidak ada dalam hadis Nabi disebutkan ini tidak ada. Yang disebutkan keistimewaan juga yakni untuk orang said dunia akhirat. Walau bagaimanapun tadi saya katakan,
Saya ulangi sekali, karena ini bagi saya penting. Jika sekiranya kita tidak terpilih oleh Allah untuk dapatkan syahid dunia akhirat, atau mungkin syahid akhirat, usahakanlah selalu bila ajal menemui kita, kita mati di jalan Allah. Itu pun kemuliaan yang luar biasa. Fisabil. Dan fisabil itu luas pengertiannya. Jangan fisabil maknanya hanya diartikan perang, tidak. Sama sekali tidak. Makna fisabil mati dalam keadaan ridhaan oleh Allah. Dalam hadis Nabi, setelah kita pelajari tiap hari, hadis panjang, ada jalan, nak pergi ke rumah kawannya, fulan juga fulan. Di tengah jalan, malaikat diutus Allah untuk menghadangnya. Lalu tanya, siapa kamu? Saya fulan. Nak pergi mana kamu? Oh, saya pergi rumah saudaraku fulan fulan. Kenapa kamu pergi? Oh, saya pergi ini karena Allah, karena aku menyukai dan karena saya Muslim. Ada kamu pergi karena ada keperluan itu? Oh tidak, aku pergi semata-mata karena Muslim. Dia ingin jumpa kawannya yang Muslim semata-mata karena ingin silaturahim sama Muslim. Tak lebih daripada itu. Bukan karena Nabi Jang itu, karena ada keperluan itu. Dan orang itu ikhlas, Allah tahu. Lalu Allah beritahu malaikat, beritahu kepada orang ini, Allah ridho kamu, Allah cinta kamu, supaya kamu mencintai saudara kamu. Hadis sahih. Sekarang kita bayangkan, jika kawan tadi yang ziarah kawannya tadi meninggal di situ, maunya ajalnya menimpa, bukankah itu ajal fisabilillah? Karena ia meninggal ketika Allah sedang mencintainya. Bayangkan, tak mulia macam mana? Orang meninggal ketika Allah sedang mencintainya. Dan itu kebahagiaan, itu kejayaan hidup. Bagi yang hidup tidak boleh menyesalinya. Kalau menangisi pun, menangis mati yang seperti itu, ya bukan nangis menyesali dirinya. Macam mana sekarang, dulu berdua, sekarang kesorangan, dulu berborak, sekarang tak ada kawan borak. Macam mana hidup aku? Itu menangisi untuk diri sendiri. Jangan. Kalau menangis pun menangisi iri lah. Cemburu. Manalah bertuahnya lah dia. Dia sudah bertuah, berjaya. Nanti agak aku berjaya menjadi atau tidak. Itu boleh menangis macam itu. Itu yang kita pelajari tempoh hari. Ya. Bayangkan. Mati ketika Allah sedang mencintainya. Itu luar biasa. Siapapun kita, ya Mas Ran, apapun profession kita, apapun kerja kita, seperti apa status sosial kita, latar belakang pendidikan kita, pastikan sebagai orang Islam. Gerak saja niat Allah. Bila kita nak buat amalan yang dibenarkan oleh agama, jangan ada niat lain yang pertama kecuali lillahi ta'ala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mencari doa Allah. Itu pertama sekali. Adapun nanti yang kita nak itu atau tidak, usaha itu berjaya tidak, itu nomor 2. Yang pertama, keluar rumah aja, Allah sudah suka kita. Itu nomor 1. Di tempat kerja, Allah masih suka kita. Balik Allah masih suka kita. Adapun nanti berjaya atau tidak, itu nomor 2, nomor 3. Bila hidup itu sentiasa begitu, insya Allah, Allah akan ridhoi hingga akhir hayat kita. Dan kita masih diberi pulang untuk itu. Mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah bantu kita, dan Allah akan kabulkan hajat kita. Jemaah sekalian, itu saja nampaknya telah sampai ke malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada saya. Alhamdulillah kalau dalam fungsi bersama. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mari kita dengan bacaan Al-Baqarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.